Anda menyaksikan Big Stories of the Week bersama saya, Safira Wardoyo. Indonesia menyalakan harapan baru menuju energi masa depan yang lebih bersih, murah, dan berkelanjutan. Melalui peluncuran resmi Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik atau RUPTL 2025-2034, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan listrik yang tak hanya cukup, tapi juga hijau dan berpihak pada rakyat. Tapi seberapa hijau komposisinya? Apakah energi baru terbarukan benar-benar diposisikan sebagai tulang punggung? Atau ini hanya sekedar transisi simbolik tanpa keberanian transformasi? Langsung saja kita kupas dalam RUPTL 2025-2034, ambisi besar atau sekedar janji energi hijau. Ya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut penyusunan RUPTL 2025-2034 ini melalui proses diskusi panjang dan kajian yang mendalam. Bahlil berharap agar dokumen ini benar-benar presisi dan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang sistem ketenagalistrikan nasional. Dalam RUPTL terbaru ini, total kapasitas tambahan pembangkit listrik ditargetkan mencapai 69,5 gigawatt hingga 2034. Dari besaran tersebut, ini sebanyak 42,6 gigawatt akan berasal dari pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan atau EBT. Sementara 10,3 watt ini disumbangkan dari sistem penyimpanan energi dan 16,6 gigawatt lainnya masih berasal dari pembangkit listrik atau pembangkit berbasis energi fosil. Rincian dari kapasitas EBT ini antara lain pembangkit surya sebesar 17,1 gigawatt, PLTA sebesar 11,7 gigawatt, angin 7,2 gigawatt, lalu kalau kita lihat ada panas bumi 5,2 gigawatt, bioenergi 0,9 gigawatt, dan juga energi nuklir sebesar 0,5 gigawatt. Kalau kita lihat ya, sistem penyimpanan energi ini mencangkup pump storage ini sebesar 6 gigawatt dan juga baterai di 4,3 gigawatt. Sementara untuk pembangkit fosil, pemerintah masih merencanakan tambahan gas sebesar 10,3 gigawatt dan juga batubara 6,3 gigawatt. Bahlil menekankan bahwa komitmen pemerintah terhadap transisi energi bersih terlihat jelas dari dominasi kapasitas EBT yang kini melampaui fosil dalam dokumen RUPTL ini. Lantas seberapa besar sebenarnya potensi energi dari masing-masing jenis EBT? Kita lanjutkan di pembahasan slide berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat ya, hingga akhir 2024 begitu ya, total kapasitas energi baru dan terbarukan yang berhasil terpasang ini mencapai 14.385 megawatt. Ini kalau misalkan kita lihat angka ini baru sekitar 0,38% dari total potensi teknis nasional yang mencapai 3.687 gigawatt. Ini kalau misalkan kita lihat begitu ya, jika dirinci, ini kalau kita lihat panas bumi memiliki potensi sebesar 23.966 megawatt dengan kapasitas baru terpasang begitu ya 2.638 megawatt atau sekitar 11%. Air memiliki potensi 95.000 megawatt dan dengan kapasitas terpasang 7.049,2 megawatt ya atau 7,4%. Lalu kalau misalkan kita lihat bioenergi ya, ini yang memiliki potensi 5.000 megawatt dan telah dimanfaatkan sebesar 3.459,1 megawatt atau sekitar 6% ya. Namun pada pembangkit surya kalau kita lihat ya, meskipun memiliki potensi terbesar ini mencapai 3.294.000 megawatt begitu ya dengan kapasitas baru 835,6 megawatt, ini setara 0,25%. Sementara angin memiliki potensi 155.000 megawatt, namun baru dimanfaatkan 152 megawatt atau hanya 0,01%. Kalau kita lihat juga masih ada energi laut yang masih belum dimanfaatkan sama sekali, meskipun memiliki potensi sebesar 63.000 megawatt. Selain itu tercatat juga kalau kita lihat kapasitasnya 250 megawatt dari gasifikasi batu bara dan juga belum ada pemanfaatan untuk energi nuklir meskipun Indonesia ini memiliki cadangan uranium dan juga thorium dalam jumlah besar. Jadi secara keseluruhan pemirsa, capaian EBT Indonesia ini hingga 2024 masih jauh dari optimal. Nah ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar jika target 76% penambahan kapasitas pembangkit dari EBT dalam RUPTL 2025-2034 ingin benar-benar tercapai. Nah, lantas seberapa besar kebutuhan dan peluang investasi untuk mencapai target dalam RUPTL ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya. Kalau kita lihat ya, RUPTL terbaru yang diluncurkan pemerintah tidak hanya membuat rencana teknis kelistrikan, tetapi juga membuka peluang investasi dalam skala besar.
Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut total peluang investasi dalam periode RUPTL 2025-2034 ini diperkirakan mencapai 2.967,4 triliun rupiah. Investasi tersebut terbagi dalam beberapa sektor utama sebesar 2.133,7 triliun rupiah. Ini dialokasikan untuk pembangkit listrik. Lalu kalau misalnya kita lihat untuk infrastruktur penyaluran seperti transmisi, gardu induk, distribusi, dan juga program listrik desa, ini dibutuhkan investasi sebesar 565,3 triliun rupiah. Sementara untuk kebutuhan lainnya nilainya mencapai 268,4 triliun rupiah. Bahlil juga membeberkan ya pembagian kebutuhan investasi per periode waktu. Jadi pada periode 2025-2029 total investasi diperkirakan mencapai 1.173,94 triliun rupiah. Sedangkan pada periode 2030 hingga 2034 ini nilainya diproyeksikan lebih besar yakni 1.793,48 triliun rupiah. Dari total tersebut begitu ya, porsi investasi untuk pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan ini mencapai 1.341,8 triliun rupiah. Sementara sisanya sebesar 224,3 triliun rupiah ini dialokasikan untuk pembangkit non-EBT. Nah, lantas berapa besar tantangan dalam mengeksekusi peta jalan ambisius ini? Kita lihat seperti apa faktanya begitu ya. Jadi ambisi besar tak pernah lepas dari tantangan nyata di lapangan ya. Salah satu hambatan utama dalam eksekusi RUPTL adalah belum finalnya regulasi harga untuk proyek EBT yang menggunakan sistem penyimpanan energi. Skema tarif base load ini ditambah komponen variabel untuk pembangkit berstorage harus segera difinalisasi agar skema bisnisnya lebih pasti dan juga bankable begitu ya. Tantangan kedua datang dari sisi rantai pasok, panel surya dan baterai saat ini masih didominasi oleh impor. Nah, untuk meningkatkan kandungan lokal tanpa membebani biaya, insentif hilirisasi litium, tembaga, dan juga silikon ini tentu saja dinilai sangat krusial. Sementara itu dari sisi pembiayaan, pendanaan oleh IPP ini sangat bergantung pada kepastian offtake oleh PLN, termasuk kejelasan mekanisme viability gap funding yang juga bagi proyek dan juga dibangun di wilayah dengan beban rendah. Jadi kendala klasik seperti pembebasan lahan juga masih menjadi momok terutama untuk proyek skala besar seperti pembangunan bendungan PLTA maupun ladang angin berskala gigawatt. Ya, namun di balik tantangan tersebut, jika RUPTL ini berhasil dijalankan sesuai rencana, seperti apa dampaknya terhadap perekonomian nasional? Ya. Ini kalau kita lihat lagi-lagi gitu ya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa implementasi RUPTL 2025-2034 diperkirakan akan membawa dampak positif signifikan terhadap perekonomian nasional. Salah satunya adalah penciptaan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor terkait energi. Peluangan ini tersebar di berbagai tahap proyek, ini mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga operasional. Termasuk sektor manufaktur pendukung yang bergerak di bidang komponen energi baru terbarukan atau EBT. Nah, sektor energi baru terbarukan diproyeksikan menjadi kontributor utama dalam serapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan arah transisi menuju sistem energi yang lebih hijau dan juga ramah lingkungan. Sekaligus menjadi bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan akses listrik dan pembangunan ekonomi daerah. Targetnya sejalan dengan visi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029 dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Nah, RUPTL kali ini juga memberi perhatian khusus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T begitu ya. Melalui program listrik desa, pemerintah menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum teraliri listrik. Rencananya pembangunan pembangkit sebesar 394 megawatt ini akan disiapkan untuk menjangkau sekitar 780.000 rumah tangga di seluruh pelosok negeri. Nah, langkah ini tentu saja ditujukan ya untuk memastikan seluruh warga tanpa terkecuali dapat menikmati layanan listrik penuh selama 24 jam. Ya. Ini menarik sekali. Jadi RUPTL 2025-2034 ini membuka harapan besar begitu ya bagi masa depan energi Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan. Namun ambisi tanpa aksi nyata dan sinergi lintas sektor hanya akan menjadi wacana kosong. Jadi terbitnya RUPTL Anyar ini juga memancing reaksi banyak pihak begitu ya. Seperti apa reaksinya? Kita simak tayangan berikut ini.
Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menyambut baik terbitnya RUPTL 2025 hingga 2034. Menurut Bambang, dengan terbitnya RUPTL ini akan membuat investasi di sektor ketenagalistrikan akan bergulir. Menurut Bambang, investasi ini akan mendorong dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional. Saya pikir nanti investasi itu sendiri, ya. Kemudian bagaimana proses pelelangan sendiri. Ya, jadi jangan kemudian prosedurnya nanti berbelit-belit. Kita harapkan dari ketika diumumkan sampai menjadi PPA, Purchasing Power Agreement, ini jangan terlalu lama, sehingga kemudian investasi bisa segera dilaksanakan. Saya pikir RUPTL ini, ya, ini RUPTL yang luar biasa dengan perkiraan investasi total hampir 3.000 triliun ya selama 10 tahun ke depan, dan ini akan betul-betul menggerakkan perekonomian nantinya. Karena dia ketika power plant ini bergerak, kemudian juga investasinya juga berjalan, ya ini merupakan multiplier efek ekonomi juga. Senada dengan Bambang, Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia atau APLSI Arthur Simatupang menilai RUPTL ini menawarkan porsi bauran energi baru terbarukan yang lebih besar sehingga dibutuhkan investasi yang besar. Maka hal yang selanjutnya perlu dipastikan yakni terkait bagaimana upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik dengan menjamin penyederhanaan regulasi, kejelasan terkait return of investment, dan kepastian sehingga bisa menjadi daya tarik bagi investor. Kalau dari APLSI kami memandang bahwa memang sangat penting diteruskan dengan adanya perangkat regulasi yang lengkap ya. Perlu ada konsistensi dari kebijakan. Dan juga penyederhanaan proses-proses ya, seperti contoh dari proses negosiasi kontrak dan juga tender tentunya perlu lebih disempurnakan lagi supaya lebih transparan, lebih akuntabel, dan juga memang yang kami harapkan tentunya adanya pencapaian return yang maksimal, itu penting ya, karena memang iklim investasi itu sangat bergantung kepada level return yang memadai bagi pelaku usaha. Jadi ini kita mau paksakan untuk listrik murah, tapi at the same time untuk menciptakan inovasi dan untuk melakukan breakthrough kepada energi-energi baru yang memang di sistem belum ada, itu membutuhkan capital expenditure yang besar di awal, membutuhkan investasi yang besar. Jadi ini membutuhkan dukungan pemerintah tentunya dan juga dukungan PLN supaya kita meningkatkan kerjasamanya supaya ini sama-sama berhasil gitu. Meski mendapatkan respons positif, namun RUPTL ini juga mendapat kritik pedas dari berbagai lembaga swadaya masyarakat karena masih berpihak pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas fosil, sehingga dianggap tidak selaras dengan urgensi transisi energi. Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari mengatakan, penggunaan gas fosil akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat, mencakup beban subsidi energi yang membengkak. Apalagi Indonesia diproyeksi akan menjadi net importir gas pada 2040. Kritik juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia atau Sustain, Tata Mustasya, yang mengatakan masih besarnya porsi energi fosil dalam RUPTL menunjukkan rencana kelistrikan tersebut tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin Indonesia berhenti menggunakan pembangkit fosil pada 2040, sebagaimana disampaikan saat KTT G20 di Brasil. Menanggapi kritikan terkait porsi batu bara yang masih tercantum dalam RUPTL anyar ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia tetap punya target transisi energi, namun tidak juga kaku meninggalkan begitu saja batu bara. Bahlil meminta publik tidak meributkan hal ini. Ia mengatakan negara-negara maju di Eropa pun saat ini masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Dirinya mengatakan pembangkit batu bara masih digunakan sesuai kebutuhan. Selain itu, karena batu bara merupakan sumber energi yang murah. Batu bara besok, kasih tahu bye-bye ya. Kalian besok pun kalau memang kita masih membutuhkan listrik dan uang kita tidak ada, batu bara itu bukan barang haram. Aku pakai lagi. Kenapa susah? Turki itu masih pakai batu bara. Emang jangan dipersepsikan seolah batu bara itu haram gitu loh. Oh ini barang punya kita di Republik kok.
Pakai minyak tanah aja yang muka saya hitam waktu SD. Nggak dipersoalkan. Masa sekarang seolah-olah jangan aku nggak mau kalian perhadapkan antara ini batu bara begini. Nggak. Jadi mau ditambah pun nggak apa-apa. Kalau memang itu negara butuhkan. Tulis aja baik-baik di situ. Kasih tahu juga kok Eropa juga sebagian masih pakai batu bara. Emang epen kah? Kenapa harus dibuat dikotomi? Malah. Jadi kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi bisa disimpulkan ya pemirsa, transisi energi memang sebuah keniscayaan yang harus dilakukan sebab pemanasan global saat ini semakin mengkhawatirkan dan harus ditangani. Namun menghadirkan dan menyediakan energi yang ramah dengan kantong juga menjadi sebuah kewajiban pemerintah, sambil tentunya kita juga mendorong pemanfaatan energi bersih yang lebih besar ke depannya. CNBC Indonesia, Beyond Business.